Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niji Imelda dengan NIM 185030089. Dengan hormat kepada Bapak Denny Hermain, MSN, serta Bapak Tia Irawan, SPD MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis pengguna bahasa Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, serta 3 alasan mengapa kita harus bangga terhadap bahasa Indonesia yang terdapat dalam soal nomor 7 dan nomor 8. Langsung saja untuk ke materi pertama, yaitu mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional memiliki 4 aspek. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung budaya dengan antar daerah. Baik, kita akan bahas satu persatu mengenai 4 aspek tersebut. Aspek yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional adalah bahasa yang memiliki nilai-nilai sosial serta budaya luhur bangsa. Aspek yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional berarti bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan dengan negara lain, seperti karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, bangsa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia ini yaitu masyarakat Indonesia yang beragam, serta mempunyai latar belakang sosial, budaya, dan yang berbeda-beda bahasnya, serta dapat disatukan melalui bahasa Indonesia, bersatu dalam satu kebangsaan dan mempunyai cita-cita, rasa senasib, dan sepembangunan yang sama. Nah, aspek yang terakhir yaitu bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Mengapa bisa disebut seperti ini? Yaitu bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah dapat dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan bahasa Indonesia kita dapat berinteraksi untuk segala bidang kehidupan gitu. Jadi adanya bahasa Indonesia ini kita dapat mempermudah berbicara dengan warga negara Indonesia dari berbagai daerah. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pada hari Sumpah Pemuda tepatnya, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu fungsi-fungsi yang sudah tadi kita jelaskan bersama-sama. Yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Yang ketiga, bangsa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan juga budaya. Kedudukan yang kedua itu sebagai bahasa negara. Dalam Undang-Undang Dasar yang ke-9, Bab 15 Pasal 6 telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan demikian, selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, kini bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara hasil perumusan seminar politik nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari tahun 1975, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Materi yang selanjutnya, ini merupakan materi terakhir yang mengenai 3 alasan mengapa kita harus bangga terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan diraih dengan perjuangan. Mengapa dikatakan demikian? Karena para pemuda Indonesia harus terbelenggu oleh kaum imperialis dan kolonialis serta mengalami penindasan dan penghinaan dan terinjak harkat dan martabatnya selama ratusan tahun.
Ketika keberanian mereka muncul, pejuang tanah air mendeklarasikan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan telah berhasil mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia saat itu. Yang kedua, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena salah satu keputusan Kongres Bangsa Indonesia yang kedua tahun 1954 di Medan, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan oleh bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara saja, melainkan di seluruh Asia Tenggara. Nah, bahasa Melayu dipakai hampir di seluruh Asia Tenggara, maka tak heran apabila kita masih bisa berkomunikasi dengan orang Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan tak hanya itu, beberapa kosakata bahasa Indonesia yang satu rumpun dengan bahasa Melayu memiliki kemiripan dengan bahasa Filipina. Misalnya aku, ako, atau aku dalam bahasa Indonesia dan gulong atau gulung dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Benar, karena bahasa Indonesia berakal dari bahasa Melayu dengan daerah Riau sebagai pusat perkembangannya. Namun seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu mendapat banyak pengaruh dari perdagangan dari Arab, Tiongkok, India, dan sebagainya. Pada akhirnya memperkaya kosakata bahasa Melayu yang mempengaruhi bahasa kosakata dalam bahasa Indonesia. Tak cuma bahasa asing, ratusan bahasa daerah terdapat di Nusantara yang sedikit banyak mempengaruhi pembendaharaan bahasa Indonesia itu sendiri. Karena itu, bila ada yang menyebutkan kekurangan kosakata atau mendisipkan sesuatu, mungkin ia kurang mengenal bahasanya, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.